Presiden ingin bertemu, termasuk saya ikut bertemu. Ketika beliau, Bapak Presiden membaca yang diserahkan ke beliau itu, salah satunya kan ada banyak yang dituntut oleh masyarakat itu, siapa sih otak di balik kerusuhan ini? Beliau yang mengatakan bahwa, wah ini akan melakukan, sudah ada menyiapkan tim reformasi kepolisian. Sudah ada Katanya, kepresnya sudah disiapin, tinggal ditandatangan. Jadi, kami juga kaget menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi, itu bikin korps anti korupsi. Banyak sekali perluasan, bahkan banyak sekali perwira tinggi Polri merambah ke ranah-ranah yang lebih sipil, kementerian dan lembaga yang lain. Polisi Indonesia itu, khususnya Mabes Polri itu, terlalu banyak kewenangan. Ini jadi kayak curhat. Iya. Saya masih ingat waktu di KPK itu, kalau kita mau rapat Komisi 3 itu, kita harus siapin banyak, kan diomelin mulu tuh kan. Iya. Tapi kayaknya kalau rapat dengan polisi, mereka tuh happy. Iya, mereka apa namanya, nggak seperti, apalagi kalau misalnya habis kita nangkap orang gitu, wah itu kita diberondong dengan macam-macam. Ternyata untuk bisa naik pangkat, bisa sekolah untuk menjadi perwira menengah, perwira tinggi, wah itu numpuk uang katanya. saya nggak mengerti, nggak nyaman untuk membicarakan itu, tetapi itu harus direformasi total di bidang kepolisian. Kalau polisi Indonesia itu baik, sebenarnya tujuan bernegara ini 50% sudah tercapai. Kalau semua polisinya itu betul-betul sesuai dengan cita kepolisian yang benar itu. Harun Peoples Opinion. Hari Kamis kemarin tanggal 11 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Selama 3 jam mereka berdiskusi dan ada beberapa kesimpulan yang didapat dari diskusi itu. Salah satunya adalah akan dibentuk tim atau komisi yang terkait dengan reformasi kepolisian. Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu kita munculkan di sini, yaitu Bang Laude Muhammad Syarif. Beliau ini adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Apa yang kira-kira yang diskusikan terkait dengan materi ini, Bang, dengan Presiden Prabowo? Ya, pada waktu itu Gerakan Nurani Bangsa kan bukan pertama kali mengeluarkan namanya statement ya. Menjelang pemilu, kami ke Bawaslu dan KPU waktu itu agar, kan Gerakan Nurani Bangsa ini orang-orang tua, orang-orang tuanya Bang Indra, orang-orang tua saya juga gitu kan. Saya dengan Mbak Alisa itu semacam yang memfasilitasi beliau-beliau ya. Termasuk dengan Pak Lukman Saifuddin yang mantan Menteri Agama. Jadi maksudnya yang muda itu Alisa. Yang muda itu Alisa, aku dengan Pak Lukman. Jadi udah senior juga ya. Pentolannya seperti Profesor Quraisy Shihab, Gusmus. Tapi yang ketuanya kan Ibu Sinta Nuria Wahid ya. Seperti itu. Pras Magni Suseno, Kardinal, dan banyak orang tua yang lain ya, dari lintas agama. Jadi setiap ada nasional yang dianggap ini agak melenceng atau ini harus diperbaiki segera, Gerakan Nurani Bangsa itu mengeluarkan statement. Khusus untuk kerusuhan kemarin,
Gerakan Nurani Bangsa itu nomor 1 mendukung tuntutan anak-anak muda itu yang 17/8. Oke. Tapi itu kan terlalu detail ya. Ya. Tetapi setelah dilihat oleh Gerakan Nurani Bangsa dikelompokkan menjadi 3, Oke. yaitu reformasi di sektor politik, reformasi sektor ekonomi agar nggak ada keadilan, nggak ada ketimpangan antara yang memiliki banyak duit dan tidak. Yang terakhir itu reformasi di sektor hukum, pertahanan keamanan, HAM dan anti korupsi seperti itu. Jadi 3 gelondongan besar. Itulah yang di bawah. Setelah kita mengeluarkan pernyataan itu, kayaknya 2 hari atau 3 hari setelah itu dihubungi dari istana orang-orang tua ini karena presiden ingin bertemu. Oke. Pada saat bertemu, akhirnya kan para orang tua ini termasuk saya ikut bertemu. Itu inti utamanya sebenarnya dalam pertemuan tersebut. Ya, kenapa kemudian dari 3 klaster yang sangat besar itu kemudian mencoba menjadi 2 hal ya. Pertama, membentuk tim untuk tim investigasi masalah kerusuhan, dan kedua tim reformasi kepolisian. Kenapa 2 itu yang udah muncul? Sebenarnya itu tuntutannya banyak ya. Kan ada pecahan-pecahannya. Salah satunya itu adalah kalau untuk yang paling diutamakan itu adalah salah satu poin, misalnya itu adalah yang berhubungan dengan supremasi sipil. Supremasi sipil. Oleh karena itu, para ketua bangsa ini mengatakan bahwa angkatan Tentara Nasional Indonesia itu kan pada waktu itu menguasai sektor politik sehingga 98 akhirnya kembali menjadi tentara profesional, dan itu sangat dihargai dan diharapkan akan tetap seperti itu. Jadi jangan supremasi sipil itu jangan sampai terganggu itu ya. Cuma waktu itu belum mendapatkan diskusi yang baik. Ketika beliau, Bapak Presiden membaca yang diserahkan ke beliau itu, salah satunya kan ada banyak yang dituntut oleh masyarakat itu, siapa sih otak di balik kerusuhan ini, gitu kan? Kan banyak yang menyalahkan luar negeri itu kan? GNB nggak percaya itu, nggak percaya dengan itu, dan ucapan masyarakat umum. Oleh karena itu, maka saya pikir perlu dicari siapa. Tetapi pada waktu itu, ketika yang gelondongan yang ketiga itu, Pak Presiden melihat bahwa, wah, ini kan belum pernah ketemu nih dengan GNB. Ternyata ada usulan juga tentang bagaimana mereform kepolisian agar sesuai dengan sebagai penegak hukum yang profesional, yang mengayomi, melindungi seperti itu. Jadi beliau yang mengatakan bahwa wah, ini akan melakukan sudah ada menyiapkan tim reformasi kepolisian. Sudah ada katanya. Kepresnya sudah disiapin, tinggal ditandatangan. Jadi kami juga kaget seperti itu. Artinya apa isinya? Kami tidak tahu, belum tahu, nggak dijelasin. Tapi beliau mengatakan seperti itu. Artinya kedesakan sebelumnya kan memang sangat kuat ya. Selama beberapa hari ini terutama ya. Dan itu seperti mendapatkan dalam tanda kutip daya dukung dari kaum intelijensia, dari masyarakat umum, termasuk dari tuntutan yang 17/8 itu, dan banyak lah. Jadi dan Presiden mengapresiasi itu dan banyak berbicara tentang itu. Tentunya poin-poin lain, misalnya beliau mengadres juga tentang ketimpangan orang-orang kaya dan orang-orang yang sangat miskin. Kita punya sekarang sekitar 40 juta masih di bawah garis kemiskinan, sedangkan ada orang misalnya 10 keluarga saja itu menguasai sangat besar, nggak usah disebut ininya, tetapi jadi ketimpangan. Jadi beliau sadar bahwa ketimpangan itu bisa berakibat disintegrasi bangsa kalau ini tetap berlanjut.
Sampai sejauh ini apa yang ada dalam pikiran Bang Laude sendiri nih, sebagai orang yang punya kondite banyak bekerja sama misalnya termasuk dalam reformasi kepolisian, apa yang pertama kali yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau menurut saya ya, kebetulan saya bantuin polisi sudah lama ya, 20-an tahun lah. Jauh sebelum saya di KPK sudah bantuin kepolisian, termasuk misalnya tim reformasi kepolisian yang lama itu saya masih ingat ada saudaranya Pak Taufikur Rahman Ruki, Pak Ruki juga kita panggilnya seperti itu. Banyak orang-orang yang di Adrianus Meliala, bahkan waktu itu kan kemitraan itu polisi ini dipegang Pak Adrianus ya, sama-sama Santosa di kemitraan. Terus mereka berhenti, saya gantiin. Itu saya masih ingat pada waktu saya selesai kuliah di Sydney. Dari Sydney itu awal-awal tahun 2000-an seperti itu. Dari itu disepakati bahwa di blueprint kepolisian itu modelnya katanya markas besar Polri itu kecil. Yang polisi Poldanya sedang, Polresnya itu besar, di Polres-Polres ini, Polseknya kuat. Mengapa itu penting seperti itu? Karena kan yang kejadian yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu adalah di Polsek ini. Kalau ada yang serius, bisa ditangani oleh Polres yang besar ini. Itu mereka menyebutnya segitiga. Segitiga piramida terbalik ya? Bukan piramida benaran. Piramida benaran. Benar. Karena waktu itu, oleh karena itu ketika sekarang itu menjadi terbalik ini. Terbalik. Iya, sekarang itu fungsi-fungsi di Mabes Polri menjadi sangat besar. Seperti itu. Bahkan jenderalnya menjadi lebih banyak lagi. Sehingga ini memang agak bertentangan. Jadi ada dua yang selalu menjadi pemikiran Polri. Kalau mau direformasi itu ada dua. Satu, reformasi yang sifatnya struktural. Dua, yang kedua adalah sifatnya yang reformasi yang bersifat kultural. Contoh yang struktural itu salah satunya strukturnya seperti apa, polisi itu bagaimana hubungan dengan Mabes, Polda dan seterusnya. Secara struktur itu memang harus dirapikan. Dan fungsi-fungsi yang lain. Secara kultural ini yang paling kan melindungi, mengayomi. Masyarakat belum selalu merasa bahwa Polri ini sebagai pelindung dan pengayom. Masih sering dikeluhkan ada apa itu? Lapor hilang kambing, nanti hilang sapi, kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Ini kan kultural ini. Dan ini harus diperbaiki. Dan kita ingat bahwa polisi itu yang di Indonesia itu di ASEAN yang terbesar itu Indonesia, sekitar 430-an ribu polisi. Jadi memang untuk menata memperbaiki kultur polisi dari dulu kan sebagai bagian dari angkatan bersenjata, menjadi pelindung dan pengayom tanpa melakukan kekerasan dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, itu perlu pekerjaan besar. Dan itu juga jasa civil society dulu untuk memisah itu kan, jadi mengeluarkan polisi dari tentara. Iya kan kita. Saya yakin kalau aktivis-aktivis lama seperti Bang Indra, saya itu tahu, dan itu salah satu tuntutan dari reformasi. Jadi itu sebenarnya polisi yang sekarang itu anak kandung reformasi. Harusnya paham itu akan kesejarahannya itu. Seperti itu. Tapi akhirnya kan sekarang itu terus terang bahwa banyak politisi akibat yang beberapa kejadian terakhir ini kayaknya polisi sudah terlalu keluar dari fungsi utamanya. Wah, ini kayaknya mungkin bagus lagi dikembalikan ke dalam tentara. Which is kalau menurut saya itu saya nggak setuju. Itu jump to conclusion langsung mengambil kesimpulan saja, pada prosesnya kita belum lihat. Seperti itu. Kalau kita lihat periode per periode, katanya dulu pernah mau dibikin densus anti korupsi apa? Jadi itu misalnya mengapa itu ada pelebaran fungsi bukan lagi piramida, tetapi menjadi piramida terbalik. Misalnya ada kan banyak fungsi-fungsi lain.
Salah satunya itu dulu saya masih ingat, saya sama di KPK ini. Polri mengusulkan ada dibuatnya, kan sekarang itu sudah Densus, Detemen khusus untuk anti apa itu? Untuk Densus 88. Densus, ya seperti model seperti itu Ya. dan lain-lain. Ini akan dibuat semacam Densus anti korupsi. Saya bilang, oh ini kan perluasan kewenangan lagi ya. Padahal Reskrim masih bisa menyidik Polri, mohon maaf, masih bisa menyidik korupsi. Kenapa harus ada Densus? Kejaksaan masih bisa menyidik dan menuntut korupsi. KPK masih bisa seperti itu. Jadi membuat lagi Densus, ya itu menurut saya tidak. Tapi itu pernah diusulkan di zamannya Pak Jokowi, periode pertama ya, saya masih ingat. Tapi tidak disepakati waktu itu. Ada perlawanan ya? Bukan juga perlawanan, tapi kan sebenarnya masih ingat Pak Wiranto yang pimpin, dan akhirnya kita laporkan ke istana, dan Pak Presiden mengatakan bahwa kalau ini kayaknya belum. Seperti itu. Yang kedua, tapi menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi, itu bikin korps anti korupsi. Dari Densus menjadi jadi sudah ada juga itu sekarang. Kita tunggu saja kinerjanya seperti apa. Jadi banyak sekali perluasan, bahkan banyak sekali perwira tinggi Polri merambah ke ranah-ranah yang lebih sipil, kementerian dan lembaga yang lain. Kalau misalnya BNN, narkoba, yang pastilah bagus itu, karena sesuai dengan niatnya. Kalau misalnya BNPT, itu juga kayak semacam butuh keahlian seorang polisi. Tapi kalau menjadi dirjen, irjen, di beberapa kementerian dan lembaga, menurut saya banyak sekali ya. Dan banyak sekali, khususnya ketika periode kedua Pak Jokowi. Sehingga masyarakat melihat, ini reformasi polisinya ini mau kemana ya? Karena akhirnya kan kita harus ingat rumus anti korupsi itu. Power tends to corrupt, gitu kan. Jadi kekuasaannya besar itu, ada punya kecenderungan untuk bisa korup. Itu belum ada juga tuh yang apa namanya, itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah ajak. Oleh karena itu, kalau misalnya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan, misalnya kita bisa melihat banyak kasus sebenarnya. Kasus Sambo misalnya, itu banyak terjadi. Kasus-kasus yang lain, misalnya penyiraman air keras ke matanya novel, seperti itu. Banyak akhir-akhir ini kasus-kasus, Kanjuruhan, kebetulan saya juga menjadi anggota tim pencari fakta waktu itu. Jadi memang reformasi struktural dan kultural ini harus dipetakan ulang di kepolisian. Jadi saya pikir itu penting ya, dan mudah-mudahan, dan itu adalah kebutuhan polisi sendiri sebenarnya kalau mau melihat masih menggunakan blueprint yang lama. Kalau kita lihat pengembang struktural yang sebelumnya memang banyak juga dibimbing oleh KPK juga, partnership juga, misalnya BNPT itu kan lahir dari kepolisian kan? Iya. BNN lahir dari kepolisian. Dari kepolisian, dari kepolisian. Tetapi waktu itu kan kayak BNN itu dia fokus untuk kasus-kasus yang besar, pengedar, macam seperti itu kan. Ya, itu intinya ya. Tapi pada saat yang sama sebenarnya Mabes Polri masih punya kekuatan yang sama kalau dia ingin melakukan. Jadi banyak yang tumpang tindih. Yang dulu saya masih ingat ada laporan yang kita usul itu, misalnya Irwasum sama apalagi ini satu selain Irwasum, Propam ya. Irwasum dan Propam itu sebenarnya kan untuk menjaga kayak semacam integritas inspektorat generalnya ke dalam kepolisian, seperti itu. Kenapa harus sudah dua? Dulu tuh ada kajian, saya masih ingat, kajian dengan beberapa civil society, itu diusulkan satu saja. Misalnya gitu ya, kalau mau polisi itu betul-betul yang segitiga, yang seperti tadi. Itu contohnya.
Tetapi ya kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada beberapa kemajuan menurut saya. Kemajuan yang dilakukan oleh Polri misalnya tentang pengurusan SIM. Ya, Ada. Kita dulu harus susah-susah kalau memperpanjang STNK, sekarang bisa. Itu kan itu usulan-usulan civil society yang dilaksanakan oleh polisi dan itu berhasil mencegah korupsi di bidang itu. Seperti itu. Dulu banyak sekali calo ya? Iya, banyak sekali calo. Masih ada juga kalau di SIM ya, tetapi yang dikeluhkan kembali itu adalah soal misalnya karir path dalam polisi. Karir path? Ya, jadi perjalanan karir di dalam internal polisi sendiri. Ternyata untuk bisa naik pangkat, bisa sekolah untuk menjadi perwira menengah, perwira tinggi, wah itu numpuk uang katanya. saya nggak mengerti, nggak nyaman untuk membicarakan itu, tetapi itu harus direformasi total di bidang polisian. Karena nggak boleh lagi orang-orang di bawah ini harus ya serve atasan seperti itu. Menurut saya itu kurang bagus. Dulu ada keterlibatan dari partnership juga kan untuk apa? Misalnya mereka menjadi tantama perwira. Oh iya, jadi itu saya masih ingat sekali itu. Salah satunya itu adalah, dan itu dijadikan sebagai contoh keberhasilan Polri sebagai bagian dari tim reformasi Polri itu adalah soal penerimaan Bintara. Penerimaan Bintara itu yang tanpa duit, betul-betul, dan melibatkan masyarakat untuk dan itu di upscale untuk penerimaan Akpol. Ya, tapi terus terang program yang bagus itu agak fade away, jadi agak hilang bersama angin. Ya seperti itu. Dan penyakit lama ada kembali lagi. Dengar-dengar ya laporan masyarakat banyak yang bilang seperti itu. Jadi ini kan harusnya yang sudah bagus-bagus itu dipertahankan. Jadi menurut saya kalau mau ada tim reformasi Polri ini, Pak Presiden betul-betul mencari orang yang punya niatan baik, yang bagus. Yang kedua memahami permasalahan orang-orang itu, permasalahan di internal polisi sendiri, dan yang ketiga melibatkan peran serta masyarakat. Menurut saya itu penting sekali. Dalam soal pelibatan masyarakat ini kan ada upaya untuk mengidealkan polisi Indonesia itu kayak apa sih, polisi Jepang kah atau kayak polisi Amerika? Kalau tentang polisi masyarakat dulu itu juga itu menjadi saya lupa Kapolrinya siapa waktu itu ya, tetapi itu juga yang menjadi salah satu contoh keberhasilan polisi tentang Polmas namanya. Polmas, polisi masyarakat yang meniru polisi Jepang, Koban itu. Iya. Jadi itu jadi polisi itu pergi ke masyarakat, mengetahui bahkan alamatnya di mana, mereka naik sepeda keliling lorong-lorong seperti itu. Sayangnya ini terus terang agak berubah konsepnya dulu. Polisi masyarakat seperti itu dulu. Dan masih ingat itu kemitraan ikut membantu sebagai mencontoh polisi Jepang. Ada program yang lain lagi, nggak enak ini ngomonginnya, tetapi polisi masyarakatnya jadi agak berubah. Jadi itu merekrut masyarakat untuk dijadikan membantu polisi. Itu kan dua hal yang berbeda tuh. Ini kan kayak ada seperti polisi swasta. Dan itu saya masih ingat. Ada intel polisi katanya. Iya, pokoknya itu kurang. Dan itu terus terang konsep polisi masyarakat yang dibawa proyek itu adalah mencontoh dari Afrika Selatan. Dan Afrika Selatan itu adalah salah satu contoh polisi yang kurang baik. Tapi saya somehow dulu ya ada program, ya udahlah nggak usah disebut. Nggak apa-apa juga. Seperti itu, iya. Padahal itu menurut saya ya model Koban ini yang paling penting. Jadi model yang harus dikembangkan ya. Dikembangkan seperti itu. Misalnya itu salah satu yang harus Ketika kepolisian membentuk cyber pungli misalnya, itu juga apa dampaknya? Oh iya.
Jadi pada waktu ini juga penting ini Ya. kan, ketika waktu itu ada penolakan terhadap atau belum disetujui terhadap Densus anti korupsi Mabes Polri, waktu itu ada beberapa pertemuan termasuk dengan KPK. Salah satunya itu karena polisi itu ada di desa, seharusnya pungli-pungli itu bisa diselesaikan karena pertama jaksa itu tidak ada di kecamatan dan kabupaten dan desa, hampir tidak pernah ada jaksa. KPK apalagi cuma satu ada di Jakarta. Oleh karena itu ada membuat itu yang namanya saber pungli itu. Itu saya pikir akan membantu, tetapi juga sama tidak lama, kurang dari 1 tahun bahkan fade away juga. Kalau Terbalik malah ya seperti itu. Yang kayak begini-begini ini sebenarnya banyak inisiatif Polri tapi tidak berlanjut. Yang harus kita hargai sekarang itu ada aplikasi Polri sekarang. Aplikasi presisi, bisa menggunakan untuk kayak SKCK, itu bisa pakai aplikasi, dan itu sebenarnya untuk mencegah korupsi juga. Tetapi yang lain-lain tadi itu, jadi memang banyak. Tapi menurut saya memang polisi Indonesia itu, khususnya Mabes Polri itu, terlalu banyak kewenangan. Ada menciptakan hal baru, tetapi yang lama masih menggunakan juga, jadi kayak seperti double. Seperti itu. Ini kan seperti jawaban Presiden Prabowo Subianto itu, kalau dalam bahasa saya nih, mahasiswa kan menuntut ada beberapa organ ganti Kapolri, tapi Presiden mengatakan Kapolri pun diganti tidak menyelesaikan masalah, lebih baik kita reformasi. Benar nggak? Itu yang saya GNB tidak ngomong penggantian Polri dan tidak mengusulkan juga penggantian Kapolri, tetapi betul bahwa perlu ada tim reformasi kepolisian, dan itu beliau mengatakan akan dilakukan. Tetapi saya tidak tahu persis apa yang ada di pemikiran istana sekarang tentang itu, tentang apa yang akan dilakukan dengan tim reformasi kepolisian sekarang. Sejauh ini pandangan Abang misalnya tentang Komisi 3, misalnya assessment dari mereka terkait reformasi kepolisian ini ada nggak, atau mereka justru lebih konservatif nih dibanding Trunojoyo? Ya, jadi itu terus terang juga, ini jadi kayak curhat. Iya. Saya masih ingat waktu di KPK itu, kalau kita mau rapat Komisi 3 itu, kita harus siapin banyak, kan diomelin melulu tuh kan. Iya. Tapi kayaknya kalau rapat dengan polisi, mereka tuh happy. Iya, mereka apa namanya, nggak seperti, apalagi kalau misalnya habis kita nangkap orang gitu, wah itu kita diberondong dengan macam-macam. Oleh karena itu kita sangat berharap juga bahwa Komisi 3 itu bisa mengusulkan beberapa. Ada sebenarnya itu Kompolnas, walaupun kita banyak sekali catatan dengan Kompolnas, tetapi menurut undang-undang Kompolnas itu kan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam kalau dulu. Saya nggak tahu kalau yang sekarang ini. Polkam mungkin. Polkam seperti itu. Salah satu tugasnya di samping menjaga atau mengawasi kepolisian, dia itu menentukan arah bijak kepolisian. Jadi itu bisa juga Kompolnas itu mengeluarkan usulan untuk perbaikan internal kepolisian ini. Kalaupun tidak sebut reformasi, kalau reformasi kayaknya terlalu apa ya, terlalu keras, tapi mungkin perbaikan seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi anggota-anggotanya, yang berarti elemennya nanti ada Kompolnas, siapa aja kira-kira dalam pikiran Abang? Ya, kalau misalnya kalau kita ingin lihat, yang paling satu Kompolnas, yang kedua mungkin Komisi 3 DPR yang membidangi itu, tentunya internal polisi sendiri. Ini dari segi undang-undang ya. Tapi kalau misalnya Presiden ingin menambahkan unsur masyarakat, unsur pakar yang ada di dalam itu untuk pembenahan, ya tergantung kepresnya siapa saja. Sejauh ini arah yang paling ideal itu kemana Bang?
dari reformasi ini kepolisian? Saya menurut saya sih kalau saya ditanyain, ya kita ingin menciptakan polisi yang profesional dan terbebas dari korupsi. Itu saja. Saya masih ingat itu Ibu Basaria waktu saya di KPK, bro, kalau polisi Indonesia itu baik, sebenarnya tujuan bernegara ini 50-an% sudah tercapai. Kalau semua polisinya itu betul-betul sesuai dengan cita kepolisian yang benar itu, dia bilang. Itu Ibu Basaria sendiri lah seperti itu, yang ngomong. Oleh karena itu makanya saya pikir ke depan itu menciptakan polisi yang profesional dan tidak usah juga dia melebar kemana-mana kewenangannya. Misalnya contoh, di bidang lingkungan hidup selain penyidik polisi, ada juga penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil itu banyak di kementerian dan lembaga. Kalau misalnya di SDM ada, seperti itu. Itu kan sebenarnya sebagian kewenangan itu bisa diberikan ke mereka ini. Kalau misalnya mereka butuh bantuan keamanan, bisa bisa diperbantukan untuk penjaga keamanan. Karena mereka menjadi penyidik yang betul-betul seharusnya profesional. Sekarang kayak misalnya penyidik kebakaran hutan yang saya sering bantu, misalnya itu penyidik yang berupa dengan pencemaran ya, karena saya basic sekolah saya itu seperti itu. Anti korupsi itu hanya hobi sebenarnya. Yang lain itu saya kayak ahliannya di situ. Lawyer dan pernah bantu polisi dan jadi dari situ saya melihat bahwa ini kementerian dan lembaga kalau diberikan kekuatan dan tidak, misalnya dia bisa langsung ke kejaksaan, itu akan lebih membantu pekerjaan polisi daripada dia mengurus banyak tapi kurang profesional. Lebih bagus dia fokus. Makanya model segitiga polisi yang digagas oleh internal polisi sendiri itu masih relevan menurut saya, agar tidak ada juga terjadi, kan banyak yang antipati terhadap polisi itu sekarang ini gara-gara banyak sekali perwira tinggi polisi yang juga menjabat di luar tupoksi kepolisian di kementerian dan lembaga. Bahkan ketika pemilu kemarin banyak sinyalemen-sinyalemen yang wah ini kok polisian itu bukan berdiri lagi di atas semua pihak, tetapi seperti ikut berkontestasi dalam membagi bantuan sosial dan lain-lain seperti itu. Di era COVID bahkan juga ikut menyalurkan vaksin ya? Vaksin. Tetapi kalau daerah COVID itu tidak bisa kita, karena itu kan emergency situation. Menurut saya. Ada bedanya ya? Ada bedanya. Dan bahkan itu di dalam emergency situation yang paling siap itu selalu tentara dan polisi. Betul. Karena itu adalah emergency. Tetapi kalau misalnya sudah bukan emergency, ya normal kembali normal seperti itu. Seperti itu. Selain itu, apakah ada agenda-agenda yang bersifat jangka pendek yang dibicarakan dengan Pak Presiden, Bang? Apa ada pertemuan berikutnya untuk? Itu Pak Presiden meminta para tetua bangsa ini kalau bisa bertemu setiap bulan. Tapi kami bilang terlalu sering Pak Presiden, mohon maaf ya. Kami sudah tua. Jadi beliau-beliau itu. Jadi kalau bisa 3 bulan sekali saja. Jadi setiap 3 bulan sekali. Jadi itu pun kita lihat nanti kan apa yang akan dibahas. Mungkin temanya tergantung perasaan para sesepuh ini. Apa yang harus diperbaiki. Kan tujuannya, saya masih ingat pada saat akhir pertemuan sebelum Ibu Sinta Nuria pamit, itu Frans Magdi Suseno memberikan semacam penutup pembicaraan. Saya berharap pada Presiden itu
dalam ketika mengakhiri masa jabatan tahun 2029 akan ditulis dengan kesan dan tinta emas yang baik. Jadi itu kan, jadi selalu GNB bilang kalau kami berbeda pendapat itu karena kami cinta atas negeri ini. Jadi jangan dianggap musuh, selalu seperti itu. Karena pendapat alternatif itu memang dibutuhkan di dalam berdemokrasi, dan Presiden menghargai itu. Kalau Mbak Omi ada pernyataannya? Mbak Omi waktu itu kan seperti biasa mengatakan Kadin sebenarnya sudah digabung semuanya, tetapi beliau punya ketertarikan tersendiri, misalnya perlindungan terhadap kaum perempuan, keadilan antar sesama seperti itu penting. Semuanya ada berpendapat ya. Bang Eriana, ada pembekas apa yang diserotin? Anti korupsi lah sama dengan Abang ya. Ada iya salah seperti ya, fokus bahwa kalau apapun program baik pemerintah, kalau komponen anti korupsinya ini tidak didahulukan, agak susah untuk kita capai. Dan seharusnya polisi itu menjadi contoh terdepan untuk menjalankan nilai-nilai anti korupsi itu sebenarnya. Contoh terdepan? Ya, harus menjadi contoh terdepan. Jadi kalau misalnya ada reform yang akan dibentuk itu, ya itu yang paling penting. Unsur anti korupsinya? Ya, profesionalisme untuk melindungi dan mengayomi dengan semangat anti korupsi. Itu yang didorong oleh GNB. Tapi itu bukan cuma untuk polisi ya, itu untuk tentara juga, untuk aparat yang lain-lain juga, seperti itu. Apa agenda GNB ini akan juga menyisir ke tempat-tempat lain, ke kampus misalnya? GNB tentunya selalu, akhirnya kan GNB ini karena orang tua, sekarang itu misalnya lembaga swadaya masyarakat datang, berdiskusi berkampus-kampus, jadi seperti itu. Jadi diharapkan, memang bukan lagi diharapkan, kok ini kami udah tua, sekarang kok banyak sekali harapan kepada kami, mereka bilang seperti itu. Jadi ya diusahakan difasilitasi, betul seperti itu. Yang kita lihat secara psikologis kan memang setiap ada masalah seperti ini kan dulu juga para tokoh senior kan datang bertemu dengan Pak Harto. Kan kita masih ingat kan, beberapa mungkin juga masih ada. Jadi, sekarang saya terus terang itu yang paling terakhir itu masih ingat pada waktu undang-undang KPK mau direvisi. Para tokoh bangsa itu juga datang ke yang tua-tua bertemu Pak Jokowi kan. Waktu itu berjanji Pak Jokowi akan melakukan mungkin Perpu. Saya tidak ikut karena saya masih komisioner, tapi masih banyak. Saya masih ingat Pak Mahfud MD, Gunawan Muhammad, Gusmus, Ibu Sinta Nuria, pokoknya banyak orang-orang tua yang pergi menghadap Presiden. Presiden waktu itu mengatakan bahwa akan ada, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi tapi mereka nggak lelah. Yang penting mereka bilang bahwa kita mengingatkan. Itu adalah tugas mulia orang tua, itu mengingatkan. Itu aja kan. Yang ditunggu oleh publik juga nih Bang, kapan kira-kira tim reformasi kepolisian ini bekerja? Itu ditanyakan ke istana, coba. Karena kami juga, tapi waktu itu beliau bilang sudah disiapkan. Jadi berarti mungkin dalam waktu yang nggak lama. Kalau jadi, tapi kalau nggak jadi, yuk kita nggak tahu. Kalau kita melihat dengan adanya gerakan nurani bangsa ini akan jadi. Tapi sebelum itu jadi kan tentu kita ingin memasukkan juga tokoh-tokoh yang kredibel ya Bang? Iya, tetapi jangan gerakan nurani bangsa yang mengusulkan.
Ya. Mungkin jangan sampai dianggap, oh karena dia pengen masuk di situ. Enggak. Silakan masyarakat mengusulkan kepada pemerintah atau bahkan ke dalam Polri sendiri. Bisa. Artinya udah mulai mestinya des-des atau komisi-komisi atau lembaga-lembaga civil society juga membentuk komisi yang serupa ya. Artinya untuk mereform kepolisian ini termasuk partai politik. Tetapi terus terang salah satu yang menjadi nomor satu yang disuarakan oleh GNB adalah reformasi politik. Reformasi politik. Ya, bagi Indra itu kan masih ada orang politiknya. Walaupun sekarang ini, tetapi kita melihat bahwa partai politik kita itu memang perlu yang serius. Jadi jangan berharap perbaikan ekonomi atau perbaikan supremasi hukum kalau politiknya masih seperti sekarang. Itu kesimpulan dari para tetua itu. Politik ya? Iya. Termasuk kesiapan partai politik untuk mereform. Ya, mereform dirinya sendiri. Dirinya sendiri dulu. Iya. Sebelum mereform kepolisian. Iya. Itu penting. Itu penting. Contohnya, dari mana uang partai politik? Ya. Hampir tidak ada laporannya. Berapa jumlahnya? Dipakai untuk apa saja? Hampir tidak ada. Itu salah satu. Proyek kaderisasinya. Ada banyak anggota yang bagus-bagus. Tiba-tiba ketika pemilihan umum, ngambil artis ini, ngambil artis itu. Untuk menjadi. Jadi banyak sekali yang harus diperbaiki oleh partai politik. Nah, termasuk yang kemarin yang menjadi ribut itu kan. Mereka menjadi partai politik, tetapi berperilaku seperti masih artis. Seperti itu kan dua hal yang dunia yang sangat berbeda. Misalnya contohnya, jadi harusnya kita meminta kepada parpolnya untuk mereformasi. Jadi demokrasi dalam partai politik itu tidak jalan. Itu inti utama dari yang lain-lain ini. Sebenarnya gerakan orang di bangsa itu cuma yang mendapatkan respons dari presiden waktu itu yang tadi ya. Tetapi yang paling utama yang ingin disampaikan itu adalah political party reform. Itu yang paling penting sebenarnya. Itu karena itu fundamentalnya. Fundamental dan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, mungkin Bang. Nah, khusus untuk reformasi kepolisian ini, sampai berapa lama masa kerjanya nih, Bang? Apa ada jangka waktu? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu persis apa yang ada di dalam SK atau di dalam yang akan diperintahkan presiden itu. Makanya kami GNB ya karena pada waktu ada disebut waktu itu pada konferensi pers setelah selesai, tetapi terus terang kami belum tahu blueprintnya. Iya, belum tahu apa yang dipikirkan oleh istana, belum tahu persis. Tapi beliau bilang akan ada, akan ada. Isi seperti apa? Nggak tahu, belum tahu. Dan saya pikir juga kesempatan masyarakat sebelum keluar SK-nya bisa mengusulkan, termasuk misalnya dalam dialog seperti ini. Teman, mungkin Baginda kalau bisa undang ya mantan polisi atau mengundang polisi yang masih aktif atau mengundang teman-teman dari mantan Kompolnas, banyaklah yang sering menulis tentang polisi, bisa. Ya, sebagai pembelajaran masyarakat juga. Yang ada dalam pikiran Bang Edi sini, Bang Sarif sendiri, apa yang paling penting ini di kepolisian selain masalah struktur tadi? Saya pikir itu perubahan yang ada di dalam budaya. Budaya melayani dan melindungi itu betul-betul bukan hanya jargon, tapi dirasakan oleh yang pergi melapor, yang berurusan dengan polisi, dan itu tidak gampang. Apalagi kalau itu harus 400.000 lebih polisi di Indonesia. Sobat Marilog, ini reformasi kepolisian ini tentu udah berusia
terakhir kali dilakukan 25 tahun yang lalu barangkali ya, pas 98. Berlanjut sih sebenarnya. Ada Berlanjut ya, Bang, berlanjutannya. Cuma kadang itu baik tiba-tiba hilang, naik turun seperti itu ya. Ya, Ya. kita sampaikan. Ya, dan berlanjut terus, tapi agenda besarnya justru muncul sekarang ketika Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk tim reformasi kepolisian. Sudah disiapkan kepresnya, tapi sampai sekarang belum kelihatan, belum diketahui apa bentuk dari kepres itu. Tentu kita akan tetap menunggu berikutnya, kabar berikutnya, apakah akan segera dilakukan dan bagaimana sistem kerjanya, apakah anggota-anggotanya berasal dari internal kepolisian ataukah dari eksternal, itu kita akan tunggu. Tapi yang paling penting di sini adalah adanya tokoh-tokoh seperti Bang Laude, Muhammad Syarif ini tentu menjaga ritme kenegaraan tetap berjalan di jalur yang sebenarnya, karena mereka Bang Laude yang menjembatani juga tokoh-tokoh yang senior itu adalah hati nurani bagi kita semua, bukan hanya gerakan nurani bangsa, tapi hati nurani dari rakyat Indonesia keseluruhan. Kita akan tunggu kiprah dari gerakan nurani bangsa berikutnya dan Bang Laude. Sampai jumpa. Tetap berpikir merdeka satu-satunya. Makasih banyak. Makasih Bang. Banyak.